Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Julius Nandi dari Departemen Teknik Metalurgi Material tahun 2024. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas awal saya terkait prinsip kerja dari instrumen AAS, FTR, UVVIS, dan juga STA. Mungkin langsung aja. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait empat prinsip ini. Pertama ada AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy, TIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, UV-Vis, Ultraviolet Visible Spectrometry, dan juga STA, Simultaneous Thermal Analysis. Jadi ada empat ini yang bakal dibahas. Next. Untuk yang pertama dari AAS itu sendiri. Jadi AAS itu adalah bisa bilang sebuah analisis kualitatif unsur logam ya, di mana bakalan ngebahas terkait eh, gimana cara mengukur penyerapan cahaya oleh atom bebas dalam fase gas. Yang dimana atom dalam keadaan bebas ini bakalan menyerap panjang gelombang tertentu dalam spesifik tiap unsur. Jadi prinsipnya semakin tinggi absorbansi maka semakin tinggi konsentrasinya juga. Artinya AS ini bakal menampilkan eh, sebuah sumber cahaya lah tuh. Yang dimana fase cahaya itu bakal diubah dari fase gas. Jadi jenis itu ada empat sebenarnya. Eh, dan mungkin bisa lebih banyak lagi. Jadi pertama itu ada flame AAS yang menggunakan nyala api untuk konsentrasi, graphic furnace dengan tabung grafik, cold vapor AAS, dan juga hydrate generation. Nah, selanjutnya komponen utama itu ada HCl atau hollow cathode lamp yang menjadi sumber cahaya, kemudian ada monochromator, ada atomizer, dan juga ada detektor untuk mengukur intensitas cahaya. Jadi mungkin ini adalah skemanya, kalau misalnya buat teman-teman tahu. Skemanya itu di mana kalau kata lain bakalan menampilkan eh, cahaya, memberikan cahaya dan juga cahaya tersebut bakalan diubah di atomizer menjadi sebuah atom bebas, kemudian diubah dimasukkan lagi ke dalam monochromator untuk dipilih panjang gelombang tertentu, baru dari detektor itu bakal diukur intensitas cahaya di mesin komputer. Nah, cara kerjanya yang pertama sampel dilarutin, kemudian diinjeksiin ke atomizer, lalu atom bebas itu bakalan terbentuk sehingga cahaya dari HCl itu bakalan dilewatin. Setelah itu baru atom bakalan nyerap cahaya dan intensitasnya bakal diukur. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya itu ada FAS. Eh, FAS ini bisa bisa digunakan untuk uji kualitas air dalam limbah industri. Kemudian untuk GFAS atau Graphic Furnace itu untuk menganalisis logam berjejak. Dan yang terakhir, hybrid generation itu digunakan untuk monitoring limbah pertambangan. Selanjutnya ada TIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Yang mana di sini fungsi itu mengidentifikasi gugus fungsi dan juga struktur kimia berdasarkan radiasi infrared atau inframerah dengan molekul. Nah, jadi TIR ini bekerja dengan daerah inframerah dengan rentang 4.000 sampai 400 cm dengan ekuivalen panjang seperti 2,5 sampai 50 mikrometer. Nah, outputnya itu dia bakalan menghasilkan sinar infrared sebenarnya yang bakalan dihasilkan dalam proses di molekul tertentu. Jadi infrared bakalan ditembakkan jeder ke sebuah komponen yang bakalan mau dicek. Jenisnya sebenarnya ada lima. Ada transmission mode, ada diffusion reflectance, ada microvetir, dan juga ATR atau attenuant total reflectance. Nah, komponen utama itu sebenarnya ada empat teman-teman. Simple banget sebenarnya dari skemanya. Itu ada sumber infrared, biasanya itu dari inverse glower atau globular lamp. Kemudian ada interferometer, di mana interferometer ini bakalan memecahkan sinar menjadi dua buah sinar. Monochromator yang bakal mengubah sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis. Dan juga detektor yang bakalan menangkap gelombang sinyal sehingga masuk ke dalam FFT komputer dan diubah menjadi sebuah spektrum. Nah, cara kerjanya itu yang pertama pasti sinar merah bakalan diarahkan menuju interferometer. Kemudian dari interferometer, sinar itu bakal dibagi dan juga dipantulkan kembali. Kemudian radiasi infrared itu bakalan melewati sampel dan sisa radiasi yang nggak diserap itu bakalan diterima detektor dalam bentuk interferogram. Nah, baru si bentuk interferogram ini yang bakalan diambil sama komputernya. Jadi aplikasinya sebenarnya apa aja sih? Yaitu yang pertama identifikasi polimer, berisikan pada komposit, dan juga analisis coating dan corrosion product. Next, UV-Vis, Ultraviolet Visible Spectroscopy. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan fitur tadi, tapi bedanya di mana dia mengukur suatu penyerapan cahaya di daerah ultraviolet. Nah, jadi metode ini tuh bekerja berdasarkan transisi elektron pada energi rendah ke energi lebih tinggi. Jadi ada tiga sebenarnya analisisnya, yaitu analisis konsentrasi lautan, identifikasi senyawa, dan juga studi reaksi kimia. Prinsipnya ini memakai hukum Lamberber,
dengan rumus sebagai berikut. Dan yang dimana besarnya absorbansi itu bakalan berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Jadi makanya A sama dengan log I0/I. Jadi berbanding lurus. Nah, komponen utamanya itu ada sumber cahaya, ada detektor, monokromator, dan amplifier. Jadi kalau misalnya dilihat dari skemanya, sumber cahaya ini bakalan menjadi sumber nih dari cahaya yang bakal dijadiin bisa dari tungsten, halogen, atau deuterium. Nah, kemudian pada saat itu juga bakalan dimasukin ke dalam fusor dan juga monokromator. Di monokromator itu bakalan mengubah cahaya polikromatis menjadi suatu panjang gelombang. Nah, kemudian baru ada amplifier recorder bakalan diperiksa dengan amplifier dan diubah energi cahaya menjadi energi sinyal listrik. Nah, cara kerjanya itu yang pasti yang tadi cahaya dari sumber kromator, kemudian cahaya monokromatis bakal lewatin sampel, lalu terjadi penyerapan energi oleh elektron, sehingga intensitas cahaya ini bakal ditangkap sama detektor. Nah, type of instrument ini sebenarnya ada dua, ada single beam dan juga double beam. Kalau single beam itu pengukur belangko secara bergantian, tapi kalau misalnya double beam, cahaya itu menjadi dua jalur, ada belangko, ada sampel. Aplikasinya ada tiga, ada karakterisasi nanopartikel, ada uji kadar obat, dan juga analisis DNA dan RNA. Nah, kemudian terakhir ada STA, itu Simultaneous Thermal Analysis. Jadi, sebenarnya STA ini adalah teknik karakterisasi material untuk menggabungkan dua metode analisis thermal secara bersamaan. Di mana 3 ini bakal mengukur perubahan massa, tapi di SC itu bakal mengukur perubahan aliran panas. Nah, perubahan massa dan juga perubahan energi panas itu bakal dianalisis secara simultan dalam fungsi dan juga temperatur tertentu. Prinsipnya itu sebenarnya ada dua aspek sih tadi. Ada kita memakai kurva dari 3A dan juga DSC yang digabungkan sehingga material yang mengalami perubahan massa bakal mengalami penguapan, dekomposisi, oksidasi. Juga material yang mengalami perubahan energi panas kayak seperti peluburan, kristalisasi, dan juga reaksi endotherm, exotherm. Nah, komponennya itu sebenarnya ada enam teman-teman. Kalau misalnya dilihat dari skemanya, yang pertama itu pasti di furnace, itu bakal mengontrol suhu dengan laju pemanasan tertentu. Lalu bakalan masuk ke dalam DST set, masuk ke dalam timbangan presisi tinggi untuk mengukur perubahan massa, kemudian DSC sensor, kemudian ada crucible atau sample holder, dan juga ada gas flow controller untuk mengontrol gas atmosfer, dan terakhir data acquisition system seperti komputer dan sebagainya. Nah, ini cara kerjanya. Pertama, sampelnya bakal ditaruh di crucible atau di tempat wadah. Kemudian bakalan dipanasin dalam uh, sebuah furnace di dalam atmosfer tertentu. Kemudian baru setelah itu bakal diubah menjadi uh, bakal perubahan masanya itu bakalan dicatat sama si 3-nya. Setelah itu baru perubahan aliran panas juga bakalan diukur sama DSC-nya. Nah, yang terakhir data ditampilkan dalam kurva termal. Nah, parameter yang dianalisis apa aja sih? Parameter itu ada di temperature dekomposisi, detik leleh, energi reaksi, stabilitas termal, titik kristalisasi, volatil, dan juga komposisi material. Aplikasinya sebenarnya banyak, teman-teman. Di sini saya ngasih tiga aja, yaitu ada analisis stabilitas termal paduan, ada penentuan suhu transisi kaca, seperti di DSC, kemudian ada studi reaksi termal bahan bakar. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari kami. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Metal.